Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mutawalli dari Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Perencanaan Wilayah Kota, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2 yang mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Adapun dosen mata kuliah yaitu Pak Ian Awaludin STMT. Langsung saja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana di sini menjelaskan sampah adalah masalah besar yang menjadi masalah nasional, bahkan masalah universal. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Slide selanjutnya adapun pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dimana poin pertama di sini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Poin kedua yaitu Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Menkumham Andi Matalata di Jakarta agar setiap orang mengetahuinya. Yang ketiga yaitu penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851. Slide selanjutnya adapun di sini definisi sampah. Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan definisi sampah yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dari atau proses alam yang berbentuk padat. Kedua, sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau volumenya memiliki spesifikasi khusus. Yang ketiga, pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Selanjutnya adapun sumber sampah yang dimana beberapa pengertian mengenai sampah ini. Yang pertama, sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Yang kedua, penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Dapat kita lihat pada tampilan layar yang dimana komposisi sampah padat di Indonesia seperti gelas, metal, tekstil, kertas, dan kayu lebih kecil dibanding sampah bahan organik yang dimana bahan organik ini sebesar 72%. Sedangkan gelas, metal, kayu, dan tekstil berjumlah cuma 2% dan 4% dan 3% saja. Slide selanjutnya adapun sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yaitu sampah rumah tangga atau kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan umum, serta fasilitas. Yang ketiga, sampah spesifik, yang dimana sampah spesifik itu adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi tidak dapat diolah, dan yang terakhir, sampah yang timbul secara tidak peduli. Adapun slide selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
menjelaskan bahwa pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, yaitu yang pertama, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas bermanfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kesamarataan, dan terakhir asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan adapun tujuan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa di mana pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Slide selanjutnya, slide terakhir, yaitu adapun hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu yang pertama, mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dana atau pihak lain yang memberikan tanggung jawab itu. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan seperti halnya penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan secara baik dan berwawasan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan sampaikan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.